mendapatkan sharing dari kawan kita Mas Saljul ya terkait dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman dia. Nah, mari kita dengarkan bareng-bareng karena ilmu yang didapatkan insya Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat nih buat kita gitu ya. Dan mohon nanti juga mungkin bisa isi daftar hadir ya karena ini akan menjadi data dukung RB juga untuk Yanblik begitu. Ya, jadi nanti mohon ini ya Mbak Ati ya ada daftar hadir yang disiapkan nanti diisi oleh teman-teman sekalian gitu. Dan juga setiap KSKL ini nanti mohon bantuan para narasumber nih untuk bikin sedikit apa namanya resume atau notulen begitu ya. Mungkin nggak usah panjang-panjang, mungkin 2-3 lembar saja begitu ya. Terkait dengan kegiatan ini nanti disampaikan ke Mbak Atik begitu. Dan ini juga akan menjadi data dukung dari kegiatan RB begitu ya. Baik, terima kasih ya sudah berkenan hadir. Kita sama-sama sekarang mendengarkan pemaparan ya, pencerahan ya, sharing-sharing ilmu dari Mas Saljul. Kami persilahkan Mbak Atik. Terima kasih Pak Regi atas sambutannya. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita dengarkan paparan dari Mas Muhammad Saljul Kilub. Persilakan Mas Saljul. Baik, terima kasih Mbak Atik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Hukum dan Organisasi, yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator dan Ketua Tim yang saya hormati, dan rekan-rekan pegawai Biro Hukum dan Organisasi yang saya banggakan. Kemarin saya diberikan amanah dari Pak Adam untuk menyampaikan materi terkait Ombudsman. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adam yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga ini untuk sharing-sharing. Dan nantinya mungkin saya hanya menjadi pemantik diskusi ya, karena jujur saya masih butuh banyak belajar dan butuh banyak masukan dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Izin share screen dulu Bapak dan Ibu. Sudah terlihat? Sudah Mas Saljul. Oke, jadi dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia. Dasar hukum Ombudsman Republik Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan aturan turunannya. Kemudian yang berkaitan dengan Ombudsman antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi kewenangan Ombudsman ini sangat luas ya, dia bisa mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan termasuk Badan POM. Selain itu, Ombudsman juga berwenang mengawasi Badan Usaha Milik Negara, BUMD, bahkan swasta yang memperoleh dana dari APBN atau APBD. Kemudian latar belakang dibentuknya Ombudsman. Jadi sebelum ada Komisi Ombudsman Nasional yang sekarang bernama Ombudsman Republik Indonesia, pengaduan pelayanan publik hanya disampaikan kepada instansi yang dilaporkan dan penanganannya sering dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan, sehingga masyarakat belum memperoleh perlindungan yang memadai. Selain itu, untuk menyelesaikan pengaduan sengketa
pelayanan publik saat itu hanya dilakukan dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan, di mana sengketa melalui pengadilan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang cukup lama. Untuk itu dibentuklah lembaga tersendiri, yakni Ombudsman Republik Indonesia, yang dapat menangani pengaduan pelayanan publik dengan mudah dan dengan tidak memungut biaya. Ombudsman Republik Indonesia tersebut merupakan lembaga negara yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Nah, karakteristik Ombudsman dalam memeriksa laporannya tidak hanya mengungkapkan kewenangan yang bersifat memaksa, misalnya pemanggilan, namun Ombudsman dituntut untuk mengutamakan pendekatan persuasif kepada para pihak agar penyelenggara negara dan pemerintahan mempunyai kesadaran sendiri dapat menyelesaikan laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, dengan menggunakan pendekatan ini, berarti tidak semua laporan yang diterima Ombudsman harus diselesaikan melalui mekanisme rekomendasi. Inilah yang membedakan Ombudsman dengan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan. Sebelum kita melanjutkan, mungkin kita harus mengetahui definisi dari maladministrasi, di mana maladministrasi ini adalah objek yang diawasi oleh Ombudsman. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, yang menimbulkan kerugian material dan atau imaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. Asas dan tujuan. Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Sementara tujuan Ombudsman yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera, mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang, agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik. Kemudian membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Kemudian meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan. Tugas dan wewenang Ombudsman. Ombudsman bertugas menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, lalu melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, kemudian menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman, kemudian melakukan investigasi atas perkara sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Membangun jaringan kerja. Selanjutnya, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan yang terakhir, melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang. Sementara kewenangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis dari pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman. Kemudian memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan. Kemudian meminta klarifikasi dan atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor, kemudian melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan, kemudian menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak, kemudian membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan,
termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan. Kemudian demi kepentingan umum, mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Selain wewenang tersebut, Ombudsman juga berwenang yang pertama menyampaikan saran kepada Presiden, Kepala Daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik. Kemudian menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat daerah, dan atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi. Namun, dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan. Nah, sekarang prosedur pemeriksaan laporan oleh Ombudsman. Jadi yang dapat dilaporkan adalah dugaan maladministrasi ya, yang diduga dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ombudsman menolak laporan dalam hal yang pertama, pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak yang dilaporkan. Kemudian substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan. Kemudian substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman Republik Indonesia. Alurnya adalah sebagai berikut. Secara garis besar ada empat ya. Yang pertama input laporan, kemudian proses laporan, output, kemudian monitoring laporan masyarakat. Jadi yang pertama, laporan masyarakat melakukan registrasi laporan, kemudian Ombudsman memproses laporan tersebut melalui klarifikasi tertulis, investigasi lapangan, pemanggilan, mediasi atau konsiliasi, adjudikasi khusus atau systemic review, yang mana output dari proses pemeriksaan itu adalah rekomendasi atau saran, lalu kesepakatan mediasi, kemudian putusan adjudikasi, dan rekomendasi atau saran. Kemudian dari output tersebut dilakukan monitoring berupa publikasi apabila diperlukan, kemudian laporan kepada Presiden atau DPR. Ombudsman menyampaikan laporan berkala dan laporan tahunan, atau dapat menyampaikan laporan khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dapat dijadikan bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden untuk mengambil kebijakan dalam membangun pelayanan publik yang baik. Dan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Ombudsman di daerah, jika perlu, Undang-Undang Ombudsman ini memberikan mandat kepada Ombudsman agar dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau kabupaten atau kota yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan. Nah, di dalam undang-undang ini, Undang-Undang Ombudsman, untuk menegakkan Undang-Undang Ombudsman itu diatur mengenai pemberian sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Ombudsman diberlakukan bagi terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Kemudian untuk sanksi pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 44 Undang-Undang Ombudsman diberlakukan bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28. Nah, untuk agar Bapak dan Ibu semakin memahami apa yang saya sampaikan, saya akan memutar video edukasi ya. Izin share screen.
Ibu, ini nggak ada, apakah ada suaranya Bapak dan Ibu? Nggak ada Mas Sajul. Oh, nggak ada ya? Mungkin belum di share sound ya. Harus. Oh ya. Belum ada suaranya ya Mas Sajul. Belum ya? Ada. Atau boleh japri linknya aja ya nanti biar saya bantu share screen. Mungkin langsung saja ya, daripada nanti memakan waktu kita. Izin saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Ya, jadi sebelum saya mengakhiri pemaparan saya akan memberikan sebuah kasus yang nanti harapannya kiranya bisa menjadi bahan diskusi bagi kita, terutama terkait kekuatan hukum dari rekomendasi Ombudsman, kemudian sanksi apa atau konsekuensi apa yang diberikan ketika terlapor tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman, kemudian upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pelapor ketika terlapor tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman. Di sini saya mengambil kasus yang mungkin familiar di telinga kita ya, yaitu kasus tes wawasan kebangsaan pegawai KPK jadi pegawai ASN, yang kasus posisinya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 19 Mei 2021, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima laporan dari tim advokasi keselamatan KPK ikhwal dugaan penyimpangan prosedur asesmen TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi pegawai ASN tahun 2021. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses peralihan tersebut. Maladministrasi terjadi dalam proses pembentukan kebijakan, pelaksanaan asesmen, hingga penetapan hasil asesmen TWK. Hal ini tertuang dalam LHP yang diterbitkan Ombudsman pada tanggal 16 Juli 2021. Kemudian Ombudsman mengirimkan LHP tersebut yang memuat tindakan korektif yang harus dilaporkan oleh para terlapor. Kemudian Ombudsman telah menerima surat keberatan dari KPK dan BKN untuk melaksanakan tindakan korektif yang tertuang pada LHP tersebut. Dengan demikian, sesuai dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020, Ombudsman menyiapkan langkah penyelesaian laporan, yakni proses rekonsiliasi hingga menerbitkan rekomendasi. Kemudian Ombudsman memberikan rekomendasi nomor 001 tanggal 15 September 2021, di mana Ombudsman dalam rekomendasinya menyatakan tindakan maladministrasi dilakukan oleh pimpinan KPK selaku terlapor 1 dan BKN selaku terlapor 2. Berdasarkan pendapat dan temuan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan rekomendasi pada Ketua KPK berupa melaksanakan pengalihan pegawai KPK menjadi KSN terhadap setidaknya 75 pegawai KPK yang belum terdapat kepastian pengalihan status kepegawaiannya dan yang belum memasuki usia pensiun atau belum memperoleh kepastian menjadi pegawai ASN.
Kemudian terhadap Kepala BKN, yaitu rekomendasinya melakukan perbaikan dan penyempurnaan parameter penentuan asesmen TWK sebagai bentuk penilaian bagi ASN dan atau penyempurnaan ketentuan yang digunakan dalam proses pengalihan pegawai menjadi ASN. Dan ternyata rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh para terlapor. Kemudian Ombudsman mengirimkan surat kepada Presiden dan Ketua DPR, di mana Ombudsman meminta pada Presiden untuk menghukum Ketua KPK dan Ketua BKN. Alasannya mereka tidak menjalankan rekomendasi dari Ombudsman perihal cacat prosedur dalam pelaksanaan TWK. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang telah menyimak paparan saya, dan harapan saya semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Apa tadi? Puasa-puasa jalan ke pasar. Cakep. Iya, Jangan, cakep lagi. jangan lupa beli nasi. Cakep. Nah. Materinya udah kelar. Ya. Cakepnya mana, Tik? Minta bantuan nanti. lagi akur cakep ya, Tik. Sekarang waktunya diskusi. Terima kasih Mas Saljul atas paparannya. Keren banget. Boleh minta tepuk tangannya ya dari teman-teman semua. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin memberikan tanggapan atau memberikan pengalamannya, boleh raise hand atau langsung open mic. Ya, mau nanya sama Bang Saljul, menunggu yang lain bertanya ya. Saya penasaran tadi tindak lanjutnya apa ya setelah dilaporkan ke Presiden dan DPR, Presiden dan DPR ngapain ya? Apakah kemudian artinya bahwa sebetulnya Ombudsman ini nggak punya kekuatan ini ya, eksekusi begitu ya, kalau udah dilaporin terus Presiden yang nggak ngapa-ngapain ya sudah selesai begitu ya Bang Saljul? Atau gimana Bang? Izin Pak, ini mungkin diskusi saja ya Pak. Kalau sepanjang penelusuran saya itu, ya dari Presiden atau DPR itu masih belum menanggapi surat dari Ombudsman tersebut Pak. Cuman sekarang sudah ada gugatan di Petun yang mempersoalkan surat keputusan TWK itu, di mana salah satu positanya itu ya salah satu dasar gugatannya ya yang terkait KPK dan BKN itu tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman itu, Pak. Kalau sepemahaman saya Pak, mungkin ada masukan atau tambahan dari Pak Adam mungkin. Sekian Pak. Oke, mungkin Bang Adam atau teman-teman lain punya informasi. Iya, saya kira itu Pak, ya apa yang disampaikan Sarjo sudah tepat, bahwa memang yang seperti Pak Karo sampaikan tadi, Ombudsman ini nggak punya kekuatan eksekutorial ya, dari baik lembaganya maupun putusannya. Jadi dijalankan oleh pimpinan yang lembaga tersebut sebenarnya kalau terjadi maladministrasi. Tapi tadi juga disampaikan pada faktanya mekanisme di di peradilan bisa digunakan terkait dengan maladministrasi yang dialami oleh yang pelapor gitu ya, dengan dasar salah satunya ya rekomendasi dari Ombudsman tersebut. Sampai sejauh ini sih itu yang saya baru juga pahami terkait dengan mekanisme di Ombudsman, Pak. Kita juga ini ya beberapa kali terima ini ya surat dari Ombudsman ya, semacam klarifikasi gitu atau konfirmasi ya Bang ya. Ada terkait pelayanan publik itu
baru kemarin tuh kita juga diminta untuk menjelaskan yang berkaitan dengan pelaporan dari pelaku usaha sebagai pemilik izin edar yang merasa bahwa mereka sudah melaporkan adanya produk yang dijual di pasaran menggunakan merek mereka, tapi sebenarnya itu produk yang bukan apa namanya diedarkan oleh mereka dan mungkin diduga palsu gitu. Nah ini apa namanya terjadi sebuah ya menurut anggapan pelayanan pelapor bahwa kita tidak melakukan pelayanan sesuai dengan ya harapan mereka sebenarnya gitu ya. Cuma kan memang harapan mereka itu kemudian berbenturan dengan standar di kita, bagaimana proses atau mekanisme pelayanan publik di Badan POM gitu ya, penyelesaian dari sebuah laporan ada SOP-nya, sehingga kalau misalnya SOP-nya itu tidak dilaksanakan oleh kita, memang kemudian akan ada semacam seperti penilaian terjadi maladministrasi gitu oleh Ombudsman. Nah, dulu juga pernah ada Pak terkait dengan vaksin palsu dulu. Nah, vaksin palsu itu kita malah sempat dipanggil ke Ombudsman karena nggak cukup penjelasan tertulis dari Badan POM, sampai kita sempat harus hadir di sana gitu. Nah, itu cuma rekomendasi akhirnya sih sebenarnya nggak ada maladministrasi dari Badan POM. Izin Pak Adam, Pak Regi. Sharing-sharing. Nah, kita ya silakan. Izin menanggapi. Tadi kan dijelaskan atau mungkin saya terlewat ya untuk prosedur penyelesaian pengaduan di Ombudsman itu kurang lebih sama seperti penyelesaian sengketa di Komisi Informasi ya, atau seperti apa? Jadi kalau saya tangkap kan kalau Ombudsman ini pengawasan kan tadi ya terhadap penyelenggaraan pelayanan publik gitu ya, terhadap pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan publik gitu ya. Kalau Komisi Informasi itu pengawasan terhadap penyelenggaraan informasi publik ya oleh badan publik gitu ya. Jadi kalau misalkan prosedur untuk penanganan pengaduannya itu kurang lebih sama ya seperti di Komisi Informasi atau seperti apa? Narasumber nih, Saljo, gimana? Izin Bu, kalau saya pribadi masih belum riset terkait di proses pengajuan laporan di KIP Bu. Mohon maaf Bu. Iya. Mungkin nanti saya riset lagi. Kalau saya boleh ikut diskusi ya, Boke. Iya dong Pak Andung. Ya, izin Pak Karo. Jadi sebenarnya memang Saljo nih tadi di dalam bagus sudah presentasinya, saya kira memang ini pun juga relevan gitu ya, relate juga dengan saat kita sedang menghadapi penilaian mengenai pelayanan publik kita nih. Soal Ombudsman ini mungkin juga akan jadi sebuah penilaian juga kan, berkaitan dengan apakah BPOM pernah mendapatkan laporan yang terkait dengan soal pelayanan publik dan kemudian malah terdapat rekomendasi maladministrasi. Nah, di depan tadi memang ada disebutkan dasar hukum oleh Saljo ya mengenai Undang-Undang Ombudsman dan kemudian Undang-Undang Pelayanan Publiknya. Tapi tidak Saljo tidak belum ya, nanti mungkin disempurnakan mempresentasikan juga mengenai PP-nya peraturan ombudsman-nya yang mengenai tata cara penyelesaian laporan itu di nomor berapa tadi? Nomor 40 tahun 2020 atau PP 26 tahun 2017 ya, itu yang awal yang kemudian diubah dengan peraturan ombudsman nomor 40 tahun 2020 yang sebenarnya juga ditulis tuh tadi pada studi kasus. Pada studi kasus itu ada, nah itu sebenarnya bisa jadi kita melihat juga ke dalam betul-betul berkaitan dengan peraturan ombudsman itu. Jadi memang kalau Bu Oke tadi sampaikan apakah sama dengan KIP, sebenarnya hampir mirip, tapi memang tidak ada mekanisme seperti KIP yang sengketa informasi ya. Dalam artian kalau di KIP sengketa informasi itu kan ada
ada yang tahapannya. namanya ada pemeriksaan seperti di pengadilan gitu. Kalau ini tetap ada mediasi juga sih sebenarnya. Pada saat pemanggilan, lalu kemudian ketika memang dirasa ada ketidakcocokan gitu ya antara klarifikasi dari pihak pelapor dengan terlapor, mungkin pada saat itu bisa, kalau di dalam peraturan ombudsman itu lakukan mediasi, konsiliasi gitu. Nah, yang menarik lagi kalau nggak dari apa namanya yang studi kasusnya Mas Saljul tadi kan ada juga tuh keberatan terkait dengan LAHP, laporan akhir hasil pemeriksaan. Nah itu kan sebenarnya kalau menurut kita kan kalau dari undang-undang kita hanya melihat bahwa ombudsman memberikan rekomendasi ya. Tapi sesungguhnya sebelumnya ada LAHP dulu tuh untuk kita kemudian seperti hasil audit gitu. Kita diberikan waktu untuk melakukan koreksi tindakan korektif lah terhadap temuan-temuan dari hasil pemeriksaan. Dari pelapor bagaimana, terlapor bagaimana, ada keberatan atau enggak. Lalu kemudian kalau misalnya memang itu sudah diselesaikan pada saat masa keberatan LHP itu, maka sebenarnya rekomendasi nggak akan dikeluarkan oleh ombudsman karena dianggap tidak ada maladministrasi. Nah, kecuali kalau misalnya ternyata LAHP itu kemudian tidak diindahkan ya oleh terlapor, nah bisa rekomendasi yang kemudian dikeluarkan oleh ombudsman dengan intinya adalah seperti yang itu sudah dikasih tadi itu, bahwa ada beberapa yang harus diperbaiki di instansi pemerintah dan lembaga negara tersebut. Itu Bu. Nanti mungkin kita sama-sama belajar berkaitan dengan tahapan-tahapan itu ya ombudsman itu di peraturan ombudsman tadi. Betul kan kita sedang menghadapi persoalan itu nih sekarang. Iya, yang kemarin ini ya dari Ya. Deputi 2 ya. Ya. Iya, kemarin juga ada ke PM juga sih. Iya, ke PM itu kan. Laporannya. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Adam atas penjelasannya. Baik, mungkin selanjutnya Bu Vika ingin menambahkan atau bertanya atau sharing pengalaman, silakan Bu Vika. Saya nggak punya pengalaman sih Mbak, saya cuma mungkin menyambung tadi yang ditanya Mbak Oke ya. Jadi ini sih pertama mungkin ya yang saya tanya adalah peran ombudsman ini sebenarnya pasif atau aktif ya? Apakah memang hanya menerima atau ya melakukan tugasnya itu hanya berdasarkan laporan, ataukah dia juga aktif gitu ya melakukan pengawasan? Karena setahu saya kalau kami ini PM kan terkait dengan SP 4 dan lapor ya, di mana kita punya SLA penyelesaian pengaduan batas maksimumnya tuh 60 hari kerja. Nah kalau lebih dari 60 hari kerja itu udah di ranahnya ombudsman. Nah saya nggak tahu nih prosedurnya gitu ya, apakah dari admin nasionalnya melaporkan ke ombudsman, ataukah memang ombudsman yang aktif melakukan pengawasan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi soal mekanisme nih. Mekanisme ini memang kita, saya nggak tahu apakah Mas Saljul juga udah meriset apa sih tahapan-tahapan yang dilalui gitu ya untuk sebuah pelaporan itu tertangani di ombudsman gitu. Karena memang kita perlu tahu juga ya, karena ternyata kita mungkin udah 2 kali ya, yang vaksin mungkin pertama, kemudian yang setahu saya ya, sama yang kemarin ya, yang masalah pengaduan itu juga kita kan dimintakan klarifikasi oleh ombudsman ya. Tahapan tadi mungkin Pak Adam juga sudah menggambarkan secara umumnya gitu ya, ataukah mungkin Mas Saljul bisa memberikan yang lebih detail gitu, misalkan dari pengaduan itu diterima, kemudian dilakukan klarifikasi atau seperti apa gitu ya. Karena kalau melihat kemarin yang kasus Kedeputian 2 yang masalah pengaduan dianggap tidak, bukan di Kedeputian 2 sih sebenarnya, intelijen dianggap tidak melakukan tindak lanjut gitu ya. Si pelapor ini melaporkan 2 komoditi gitu ya, di mana kita dianggap tidak melakukan tindak lanjut. Padahal setelah kita lakukan penelusuran ternyata hanya 1 pengaduan yang memang diajukan secara resmi. Nah artinya kan ini harusnya ada
memang sih ada proses klarifikasi ya, klarifikasinya memang ke Badan POM gitu. Tapi apakah memang dilakukan juga mungkin kelengkapan dokumen atau seperti apa gitu ya dari si pelapor ini gitu, yang memang harus diserahkan ke Ombudsman sebelum Ombudsman melakukan permintaan klarifikasi ke instansi terkait gitu ya. Mungkin seperti itu mungkin gambarannya gitu ya, tapi selanjutnya tahapannya seperti apa sampai dengan tahap penyelesaian tadi berupa rekomendasi itu mungkin perlu kita perjelas juga gitu ya. Mungkin itu aja Mas Saljul, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Vika. Izin menanggapi ya, kalau terkait apakah Ombudsman itu aktif, jadi di dalam undang-undang juga dimungkinkan Bu, atas inisiatif Ombudsman itu Ombudsman melakukan pemeriksaan. Mungkin saya riset dulu ya Bu. Mas Salju coba tadi kan izin nanggapi tadi kan Mas Salju udah ada tuh di presentasinya Iya. mekanisme pelaporan, coba ditayangin aja lagi. Tadi kan ada tuh. Ya. Izin Pak. Ya, itu mungkin bisa diterangkan dari sini maksudnya gitu loh, diterangkan lagi mengenai mekanisme ini mungkin yang dimaksud Mbak Vika tadi kan. Ya, siap Pak. Jadi selain laporan masyarakat itu proses pemeriksaan dugaan maladministrasi itu bisa juga dilakukan oleh dari inisiatif Ombudsman Bu, di mana nantinya akan diregistrasi, kemudian tidak semua laporan akan diproses ya, proses pemeriksaan, di mana nantinya laporan yang diregistrasi itu akan diseleksi terlebih dahulu, apakah memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Ombudsman atau tidak. Kemudian ketika berdasarkan seleksi itu memenuhi persyaratan, nantinya akan diperiksa melalui, jadi rekomendasi ini kan output terakhir, upaya output terakhir dari Ombudsman. Sebelum itu ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan Ombudsman. Kan Ombudsman itu kan sebenarnya pendekatannya pendekatan persuasif. Jadi tidak seperti lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan, di mana rekomendasi itu hanya sebagai upaya terakhir lah. Karena di dalam proses pemeriksaan itu kan ada beberapa proses, antara lain klarifikasi tertulis, kemudian investigasi lapangan, kemudian pemanggilan para pihak, kemudian bisa juga dilakukan mediasi para pihak, kemudian dengan adjudikasi khusus. Dan kalau saya baca-baca ya dari website Ombudsman atau dari artikel-artikel lain, itu ternyata banyak perkara yang selesai itu hanya melalui WA atau SMS Bu. Jadi nggak semua perkara yang masuk di Ombudsman itu harus ke tahap rekomendasi sampai dipublikasi, apalagi sampai dilaporkan Presiden seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian, atau mungkin ada tambahan? Saya tambahin sedikit ya. Ya Pak. Terkait dengan adjudikasi khusus itu tidak sama dengan yang KIP ya. Jadi kalau di peraturan Ombudsman-nya, adjudikasi khusus untuk ganti rugi kalau terjadi maladministrasi. Jadi bukan seperti apakah maladministrasi atau tidak, kemudian terjadi sidang seperti di sidang informasi, sehingga menetapkan keputusan harus diberikan informasi atau tidak. Adjudikasi khusus yang berkaitan dengan Ombudsman ini hanya khusus berkaitan dengan ganti rugi terkait maladministrasi. Oke. Boleh nyambung tadi ya, yang tadi Mas Saljul bilang diselesaikan via WA atau SMS, itu maksudnya bagaimana ya? Terus
yang masalah ini nih outputnya ya, outputnya berupa kesepakatan, putusan gitu, rekomendasi ataupun saran. Kalau yang sepengalaman BPOM kemarin masalah vaksin kan kita tidak ada maladministrasi ya, dinyatakan tidak ada maladministrasi. Nah ini Ombudsman mengirimkan surat kembali gitu ya ke BPOM, menyatakan bahwa tidak ada maladministrasi terkait pengaduan tersebut gitu ya. Jadi gimana Mas tadi? Maaf. Ya kan tadi kan Mas Aljul yang pertama ya dapat diselesaikan tanpa sampai proses rekomendasi, hanya selesai via WA, via apa SMS gitu ya. Itu maksudnya bagaimana ya? Karena sepengetahuan saya harusnya sebuah lembaga resmi itu tidak hanya melakukan tindak lanjut yang tidak resmi lah gitu ya. Saya nggak tahu nih maksudnya mekanisme seperti apa WA SMS itu. Kemudian ini di output ini kan ada rekomendasi atau saran, kemudian kesepakatan, ada putusan gitu ya. Nah ini memang sepengalaman BPOM yang masalah vaksin kemarin tuh yang dipanggil-panggil. Kalau yang kemarin ke Deputian 2 kan belum selesai ya. Apakah memang Ombudsman mengeluarkan surat gitu ya, surat kesepakatan atau surat putusan atau surat rekomendasi yang disampaikan ke BPOM kembali gitu ya sebagai pihak terlapor waktu itu gitu. Terima kasih. Oh, siap-siap. Oh iya, izin menjawab Bu. Mungkin kalau kan saya kan riset ini apa namanya berdasarkan apa yang saya baca saja Bu. Saya masih belum punya pengalaman konkret terkait Ombudsman ini. Jadi mungkin melalui WA atau telepon itu mungkin salah satu proses klarifikasi dan mediasi ya Bu ya. Yang nantinya mungkin outputnya itu ya lagi-lagi dengan kesepakatan. Jadi bukan rekomendasi tapi hanya kesepakatan. Kalau rekomendasi itu kan hanya merupakan produk terakhir, upaya terakhir lah. Ketika seluruh proses pemeriksaan ini dan mediasi ini tidak bisa disepakati lah oleh para pihak. Termasuk LHP yang memuat tindakan korektif dan tidak dijalankan oleh pihak terlapor. Lalu yang kesepakatan ini bentuknya bagaimana? Nah ini saya juga masih belum tahu izin. Mungkin bisa dalam bentuk tertulis ya kalau kesepakatan itu atau Jadi rekomendasi itu baru dikeluarkan kalau terjadi 3 hal. Yang pertama adalah mediasi atau konsiliasi tidak dilaksanakan, sehingga kemudian langsung masuk ke rekomendasi, atau mediasi konsiliasinya gagal, atau tidak terjadi terjadi maladministrasi. Nah itu 3 hal itu. Kalau terjadi maladministrasi itu rekomendasinya keluar. Ini sih pengalaman yang terkait vaksin kayaknya nggak pernah ada surat ya ke kita berkaitan dengan bahwa laporan itu sudah selesai dan sebagainya ya. Mungkin kita perlu juga untuk aktif ya menanyakan ke Ombudsman berkaitan dengan bagaimana proses itu di Ombudsman, apakah dinyatakan sudah selesai atau enggak. Tapi kalau dari bahwa tidak ada rekomendasi ke yang dikeluarkan gitu ya, maka bisa dinyatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi maladministrasi. Sebenarnya seperti itu saat ini ya. Mungkin kita memang perlu nanti aktif menanyakan berkaitan dengan terutama yang sedang kita hadapi ini. Nanti ujungnya di mana gitu? Apakah kemudian dianggap hilang begitu saja seperti penyelidikan dari polisi kan sebenarnya mereka tidak mengeluarkan SP3 karena SP3 hanya penyidikan, tapi kalau penyelidikan tuh bisa saja kasusnya tidak diangkat atau dilanjutkan ke proses penyidikan, tapi sebenarnya sudah tidak dilakukan lagi pendalaman terhadap kasus tersebut. Nah, tapi kita mungkin memang perlu untuk menyurati nih nanti kalau misalnya terkait dengan laporan ini tidak ada berita lagi, karena kan kita udah berikan klarifikasi tuh, dan berikan klarifikasi apakah ada maladministrasi atau tidak, itu nanti bisa saja
apa namanya, kalau ada maladministrasi pasti rekomendasi keluar. Kalau tidak ada maladministrasi, ini yang mungkin akan membuat kita tuh harusnya bagaimana nih gitu. Apakah nggak dikeluarkan putusan dari Ombudsman terkait dengan bahwa ini udah selesai nih persoalan ini. Karena kalau di KIP itu kan ada tuh putusan, kalau ada sengketa itu ada putusannya terakhir ya, mengenai soal apakah kita Badan POM misalnya sudah benar di dalam membuat keputusan tidak memberikan informasi gitu. Tapi kalau di Ombudsman ini adjudikasi itu ada, tapi hanya untuk penyelesaian ganti rugi apabila terjadi maladministrasi. Kayak gitu ya. Ya, makasih Pak Adam, Mas Aljul. Oke. Mungkin tadi Mas Andris mau bertanya ya atau memberikan tanggapan. Silakan Mas Andris. Oh iya, terima kasih Mbak. Sebenarnya mau minta pendapat aja, sharing aja sih ke Mas Aljul. Pertama terkait cara tata negara, kan ini dia Ombudsman ini adalah lembaga negara independen ya, bukan kementerian atau LPMK. Untuk terkait fungsi pengawasan ini, apakah sudah tepat kalau kita bereview lagi beberapa pidato Presiden kan terkait penyederhanaan kelembagaan? Sebenarnya kan fungsi ini sudah ada di Kemenpan yang menerbitkan terkait pedoman penilaian pelayanan publik untuk pengawasannya. Kemudian ada fungsi DPR juga terkait pengawasan. Jadi seolah-olah banyak sekali lembaga yang mengawasi selain BPOM, mungkin lembaga lain juga terkait pelayanan publik diawasi oleh banyak lembaga. Mungkin mau nanya ke Sajul aja, politik hukumnya kenapa ya sampai ada terbitnya Ombudsman di Indonesia ya? Sedangkan putusan itu kayak macam ompong ya, tidak ada power gitu. Itu yang pertama sih, politik hukumnya kenapa dibentuk lembaga independen. Kemudian yang kedua terkait perbepom PSWP. Jadi di pasal 5 itu disebutkan bahwa BPOM dapat menolak pengajuan pelayanan publik apabila pelaku usaha, jadi pelayanan publik tertentu terkait perizinan obat dan makanan, itu bisa ditolak oleh BPOM walaupun persyaratannya sudah terpenuhi ya, persyaratan teknisnya. Kalau yang bersangkutan belum membayar pajak atau 2 SPT tahunan, menurut saya sebenarnya BPOM ini kayaknya tidak pas ya, karena harusnya kan kewenangan Kemenkeu. Tanggapan saja seperti apa ya terkait ini BPOM 31, apakah berbeda dengan saya atau punya pandangan sendiri? Terima kasih Mas. Iya, terima kasih Mas Andris atas pertanyaannya. Mencoba menjawab ya. Jadi kalau menurut saya sih Ombudsman itu tetap eksistensinya masih dibutuhkan di Indonesia, karena Ombudsman itu pertama lembaga mandiri yang dia tuh tidak berada di bawah kekuasaan manapun. Kalau misalnya Mas Andris tadi bilang mencontohkan membandingkan dengan DPR atau Kemenpan RB, kan kalau DPR itu kan kekuasaan legislatif. Kalau Kemenpan RB itu kekuasaan eksekutif. Ketika misalnya salah satu kekuasaan itu melakukan maladministrasi itu, kemudian dia memeriksa dirinya sendiri, itu bakal ada benturan kepentingan, Mas. Jadi kalau Ombudsman ini walaupun dia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, tapi dia kan, kalau menurut saya sih, dia hanya merupakan lembaga pemengaruh seperti LSM atau ICW seperti itu kan. Jadi dia bisa mempengaruhi banyak orang dengan misalnya ada salah satu lembaga yang dikeluarkan rekomendasi, lalu lembaga tersebut tidak menjalankan. Jadi ada semacam hukuman sosial bagi lembaga tersebut, dan pasti masyarakat memahami lah bahwa pelayanan publik di lembaga tersebut itu masih sangat perlu untuk ditingkatkan seperti itu. Kemudian terkait peraturan BPOM yang baru ya, yang mensyaratkan pembayaran pajak, itu kalau dari saya pribadi ya
Kenapa Jul? Itu kan Andres yang bikin. Oh iya, yang bikin yang komentari juga Mas Andris ya. Semacam Berdasarkan arahan pimpinan saya. otokritik ya Mas ya. Ya kalau misalnya masih belum memenuhi rasa keadilan menurut Mas Andris, silakan dirubah lagi Mas persyaratan tersebut. Ya, makasih Mas Haji. Terima Ya, Mas. kasih. Sama. Mungkin ada yang menambahin jawaban saya tadi, izin Pak. Oke, silakan yang lain yang mau berkomentar, boleh. Oke, ini udah nggak ada lagi Mbak Atik. Baik, ini udah nggak ada yang lagi yang mau bertanya ya? Masih ada waktu 8 menit lagi sebenarnya. Oke, saya mau nanya sama Mas Andris justru, Mas yang tadi persyaratan pajak itu udah jadi per BPOM ya? Betul Pak, Perbepom 31 tahun 2019 berdasarkan 2019 permintaan ya. dari Kemenkyu, mohon izin Pak. Oh, berdasarkan permintaan dari Kemenkyu ya. Oh, ada Betul. permintaan dari Kemenkyu. Jadi udah ada ini ya politik hukumnya begitu ya. Ini sama kayak ngurusin perlu BPJS jadinya ya. Jadi ya Betul Pak. Badan POM udah mendahului ketentuan itu ya. Oke, makasih Mas Andi. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin ada kata-kata penutup ya dari Mas Aljul untuk SKL hari ini. Silakan Mas Aljul. Ya mungkin kesimpulan dari materi saya kali ini, mungkin kita perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik kita agar nantinya masyarakat bisa semakin percaya dan puas dengan pelayanan publik yang diberikan oleh Badan POM. Seperti itu, Mbak. Baiklah, selanjutnya kata-kata penutup ya dari Pak Regi. Silakan Pak. Ya baik, makasih Bang Saljul ya yang udah paparan ya, udah riset juga begitu. Ini keren gitu ya. Namun tentu nanti bisa diperdalam lagi Bang Saljul beberapa pertanyaan tadi yang nampaknya perlu diperdalam itu mohon di riset gitu dan nanti itu dicantumkan di dalam ini ya laporan. Nah kemudian juga makasih buat Bang Adam ya yang juga tadi udah ngasih pencerahan banyak banget begitu ya. Teman-teman sekalian juga yang sudah bertanya begitu. Sekali lagi 1 jam ini cukup efektif buat kita untuk memperkaya ilmu ya. Bagi saya juga ini juga hal yang baru, banyak hal yang saya dapat tadi begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan hal yang sama begitu. Terutama di teman-teman PM, Yanblik ya dan juga Aktur ini juga sering ini ya diminta bantuan oleh unit teknis ya terkait dengan laporan-laporan dari Ombudsman ini. Dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan setiap pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Ombudsman ya dengan baik ya. Karena kita rasanya perlu mempertahankan prestasi yang sudah dicapai di tahun 2021 nih yang dikawal sama Mbak Desi ya terkait dengan penilaian kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman, di mana Badan POM ini mendapatkan nilai kepatuhan tingkat tinggi begitu ya dan juara 1 ya kemarin Mbak Desi ya, sehingga Bu PLT Sestama masih Sestama ya, Bu Sestama lah ya, Bu Sestama, Bu Elin itu menerima secara langsung penghargaan tersebut ya dari Ombudsman. Demikian, terima kasih teman-teman. Semoga sharing ilmu dari Bang Saljul ini menjadi amal jariah bagi Bang Saljul. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat diterima oleh teman-teman ini juga menjadi amalan yang nanti bisa dikembangkan dan diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas. Terima kasih. Banyak hal yang harus kita lakukan pagi hari ini. Semoga lancar pelaksanaan tugas teman-teman sekalian. Dan juga buat teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa, semoga diberi kemudahan ya dalam menjalankan ibadah puasa hari ini maupun sampai dengan
akhir Ramadan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima makasih kasih. Bang Adam, makasih Mbak Vika, makasih Bang Salju. Berarti makasih ya. Iya, sama-sama Pak. Mengingatkan untuk teman-teman semua untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di chat ya. Selamat menjalankan aktivitas hari ini. Semoga ibadah kita di bulan puasa ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin end meeting.